Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya spesial membuat video ini agar kalian bisa belajar mandiri. Karena hari ini saya punya tugas negara ya, mohon maaf Kak. Oke, langsung aja teman-teman. Oke, ini saya nanti tugasnya seperti ini ya. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik agar nanti bisa mengerjakan tugasnya dengan enak ya. Oke, kita mulai ya. Teman-teman nanti membuat judul. Nanti saya tentukan topiknya karena ini hanya untuk contoh dulu ya. Ini contohnya judulnya video game good or bad. Jadi yang pertama adalah kalian harus membuat judul di mana judulnya itu nanti akan mengarahkan pembaca untuk mempunyai perspektif yang berbeda antara ya atau tidak, antara pro atau kontra, antara setuju atau tidak setuju. So, let's start by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, let's continue. Jadi, pertama judulnya video games good or bad. Jadi, dari judul aja ini sudah memberikan kesan diskusi yang akan sangat menarik. Kalau judulnya kalian misalnya video games for intelligence, ya itu udah tidak bisa didebat ya, itu malah ngomongin video games untuk kecerdasan, ya itu tidak pas ya. Jadi dari judul aja harus sudah memberikan kesan bahwasannya itu nanti ada dua kubu, mana yang pro, mana yang kontra, mana yang agree, mana disagree, mana yang good, mana yang bad. Nah, dari sini sudah understand ya tentang judul. Setelah judul kita masuk ke isu. Nah, di isu ini adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca untuk mengetahui bahwasannya sekarang ini seperti apa fenomenanya, kemudian kenapa menjadi polemik, kemudian kenapa harus didiskusikan. Nah, ini contohnya ya. Nowadays, the video game industry is developing rapidly. Sekarang ini, industri video game berkembang sangat cepat ya. Itu beneran kan ya, itu fakta. Nah, it becomes a multi-billion dollar industry. Ini menjadi industri yang bertriliun-triliun. Itu juga fakta. Video games have become an important part not only in the children's life. Video game ini telah menjadi bagian penting tidak hanya untuk kehidupan anak-anak, but also in the adult life, tapi juga di kehidupan dewasa. Nyatanya, kalian pasti juga pernah beberapa kali main game, atau mungkin sudah jadi hobi, mungkin 1 hari sekali, 2 hari sekali, atau seminggu sekali. Saya pribadi juga main ya. Oke, nevertheless, meskipun begitu, there is an argument. Ada pendapat yang menyatakan apakah video games ini membawa influence ya, pengaruh yang baik atau buruk untuk anak-anak. Ya, kalau anak-anak kan memang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Pokoknya senengnya seneng dolan-dolanan ya, walaupun ya sebenarnya orang dewasa juga kadang seperti itu. Tapi kalau orang dewasa kan bisa ya, bisa lebih bijak untuk bermain sesuai dengan waktu. Nah, kalau anak-anak ini potensi kecanduannya ini lebih bahaya kalau misalnya mereka tidak bisa mengatur waktu. Nah, inilah isunya ya. Ini yang saya bold merah ini. Ini yang menjadikan kalimat pro kontra, agree atau disagree, yang nantinya kemudian akan disambung lagi ke kalimat berikutnya. Dan ini adalah kalimat berikutnya. Di kalimat berikutnya ini adalah supporting point of view. Ya. Nah, supporting point of view. Ini adalah di berikutnya. Di supporting point of view ini yang untuk mendukung isunya ya. Untuk mendukung isinya. Bisa jadi nanti di sini hanya kalimat-kalimat pro. Maksudnya kalimat-kalimat pro bagaimana Pak? Ya, karena nanti ada paragraf yang menjelaskan hanya kontranya saja. Ya, yang menjelaskan hanya kontranya saja.
Dan jangan lupa di setiap paragraf itu nanti punya ide pokok ya, jadi ada main idea biar enggak apa namanya gitu ya, nggak terlalu menyebar. Kemudian juga ada supporting idea, tetap ada ya. Nah, kita baca dulu deh ya. Supporting point-nya atau ini bagian pro-nya itu apa? People who have pro argument. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya paragraf ini adalah tentang ngomongin argumen yang pro. Jadi, ide pokok dari paragraf ini adalah ngomongin tentang argumen yang pro. Nah, claim that video games give a lot of benefit. Bahwa video games ini memberikan banyak keuntungan. Playing video games is a good way to kill children's boredom. Bermain video games adalah cara yang baik untuk ini bukan membunuh di sini artinya ya, jadi menghilangkan kejenuhan anak-anak. Apalagi sekarang sekolah lagi seperti ini kan ya, anak-anak tambah jenuh. Kalau diperbolehkan main HP, pasti mereka bisa stres ya. Selanjutnya, it can refresh the children's mind. Nah, ini bisa merefresh otak anak ya, pikiran anak setelah a tiring school day, setelah sekolah sampai seharian. Moreover, apalagi ini tambahan. Kalau ada tambahan seperti ini, nah ini udah masuk ke supporting idea ya. Jadi ada ide pokoknya, kemudian ada supporting idea. Saya tambah. Nah, jadi main idenya ya. Main idenya adalah ngomongin tentang pro argumentnya ya. Nah, ini kalau ini kayaknya lebih enak. Nah, they also argue that video games can trigger children to be more creative ya. Jadi anak-anak akan lebih kreatif because the games provide challenging ways to win. Video gamesnya ini ada challenge-nya untuk menang. Jadi dia akan belajar strategi bagaimana untuk menang. Bagaimana caranya menang? Mungkin berkolaborasi dengan teman-temannya, saling kerjasama. Nah, itu akan menjadi trigger yang bagus agar mereka lebih kreatif. In other words, ya, kata lain, they believe that the video games can actually sharpen a human's brain, ya, bisa mempertajam otak manusia. Nah, dari sini teman-teman semuanya, paragraf ini adalah paragraf tentang pro argument. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar untuk membuat tentang paragraf yang kontra argument. Jadi, nanti tugasnya kalian adalah ya, ini. Sekarang masuk ke tugasnya. Tugasnya nanti adalah kalian tulis di WA group ya. Di WA group nama ya, your name, and then your ID number ya, NIM. Oke. And then name, NIM, and then your department. Nah, for example, name, namanya pakai nama saya aja misalnya ya. Nama saya Hanif, kemudian name-nya 2020202334, for example only ya. And then department-nya adalah TI. Nah, kemudian judul ya, title. Kemudian paragraf isu, and then nah, setelah ini kemudian paragraf supporting point of nah, seperti ini ya. Oke, sekali lagi. Tugas kalian adalah membuat rangkaian seperti itu. Name, M. Hanif. Name-nya ini department, ya, department. Title-nya isu, supporting point of the issue. Nah, Pak, kemudian apakah kita membuat video games sama seperti Pak Hanif? Ya tidak ya. Kalian membuat apa? Kan
dengan gambar ini. Ini gambar apa? Ini adalah gambar death penalty, gambar hukuman mati. Semua dari kalian silahkan mengambil judul hukuman mati. Ya, ditambahin gimana Pak? Boleh. Misalnya hukuman mati baik atau tidak untuk Indonesia. Nah, terus kemudian kalian membuat isu, membuat paragraf isu. Ya, bisa contohnya sekarang ini hukuman mati diterapkan kepada koruptor, tidak koruptor ya, narkoba, kelas berat dan sebagainya. Namun hal ini masih menjadi pro kontra di masyarakat Indonesia. Apakah dengan hukuman mati bisa menjadikan solusi dan sebagainya. Nah, kemudian nanti pro-nya, di paragraf pro-nya kalian bilang bahwasanya hukuman mati ini baik untuk Indonesia karena apa? Karena dengan hukuman mati diharapkan bisa mencegah kejahatan-kejahatan yang lebih besar lagi dan sebagainya. Karena apa? Nah, kayak gitu ya. Untuk kontranya masih di pertemuan yang akan datang. Gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas kalian boleh sabri saya ya. Sekali lagi teman-teman tuliskan nama, NIM, jurusan ya, nama, NIM, jurusan, department. Kemudian nanti tulis title, judulnya. Judulnya adalah death penalty alias hukuman mati, boleh ditambahin. Misalnya death penalty in Indonesia. Nah, death penalty is good or not. Nah, pokoknya dari judul seperti itu, kemudian nanti nulis isu yang tadi sudah saya contohkan, dan kemudian pro statement atau supporting point of the issue. Sudah seperti itu aja, Pak. Panjangnya seberapa saya tidak mengharuskan harus seperti apa. Yang penting teman-teman semuanya belajar dan ada hasilnya. Ya, oke, saya tunggu sampai nanti di kuliah kalian selesai pada hari ini. Mohon Korlas untuk nanti menghitung teman-teman siapa yang mengerjakan ya. Oke, terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa nanti di Zoom ya. Mohon maaf hari ini saya ada